alladzi waffaqana li ta'atih wa arsyadana ila sabilur rusydi. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan taufik kepada kita semua sehingga sampai malam hari ini kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatannya. Dan sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah yang telah kita semua tanpa iman sebaik-baik manusia, walaupun ia telah menginfakkan seluruh hartanya, maka ia akan diharamkan untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi minadzalika alamin. Kemudian wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada sebaik-baiknya nabi dan rasul beliau, para sahabat beliau, dan tentu terkhusus umat beliau yang senantiasa berpegang teguh dengan kebenaran, yang senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan wasiat yang beliau berikan, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Ikhwati fillah, hafidh, dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali dan insya Allah kita akan belajar bersama, ya, menambah wawasan keislaman kita yang kita harapkan semoga dengan bertambahnya ilmu itu bertambah pula ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku semuanya, insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tema, yakni keajaiban itu masih ada, ya. Keajaiban itu masih ada. Ketahuilah saudara-saudariku, pasti akan diuji. Setiap manusia pasti akan diuji. Itu merupakan Allah berfirman, "Yasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia itu mengira? Mereka mengira dibiarkan begitu saja mengatakan amanna, aku atau kami telah beriman. Wa hum la yuftanun, sedang mereka tidak akan diuji? Kala, sekali-kali tidak. Setiap manusia diuji. Tujuan daripada penciptaan itu sendiri adalah untuk diuji. Penciptaan manusia salah satu tujuannya adalah untuk diuji. Allah berfirman di surat Al-Mulk yang kita semuanya sudah hafal, di awal surat ayat yang kedua, Allah berfirman, "Alladzi khalaqal maut wal hayah." Sesungguhnya Allah itulah yang menjadikan kematian dan kehidupan, menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum. Untuk apa? Untuk diuji. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi ketika kita melangkahkan kaki kita di muka bumi ini, maka kita tidak akan terlepas dari apa yang dinamakan ujian, dari apa yang dinamakan masalah, dari apa yang dinamakan musibah. Dan yang perlu kita ketahui lagi, saudara-saudariku semua, bahwa tes satu. Nah, dan yang perlu kita ketahui lagi, saudara-saudariku semua, kita itu manusia yang lemah. Kita tadi sudah tahu bahwa kita ini pasti diuji, dan kita harus sadar diri bahwa kita ini manusia yang lemah. Bahkan itu dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 28. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan sesungguhnya seorang manusia itu diciptakan dalam keadaan dhaif.
dalam keadaan lemah, yang seringkali ia itu tidak mampu memikul beban berat itu sendiri, tidak mampu. Ya, karena kita memang lemah. Tidak mungkin semua masalah bisa kita atasi sendiri dengan kemampuan kita, tidak mungkin. Karena manusia itu lemah. Ya. Terkadang kita itu dihadapkan dengan sesuatu itu yang hampir mustahil, ya. Yang seolah-olah butuh keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala agar kita ini mampu melewatinya dengan baik. Mampu melewatinya dengan selamat, mampu melewatinya dengan sukses. Ya. Dan Allah tahu itu. Allah tahu itu. Allah mengabarkan di surat Fatir ayat yang ke-15, ya ayuhan nas antumul fuqara. Wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah jatuh daripada dosa besar. Yang mungkin itu banyak saudara-saudari kita di luar sana itu lalai daripadanya. Ya. Tidak tahu bahwa siapa yang berputus asa dari rahmat Allah, dia telah jatuh daripada dosa besar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yusuf ayat 87. Ya. Wala tayasu min rauhillah, dari rahmat Allah. Karena sesungguhnya siapa yang berputus asa dari rahmat Allah, siapa yang berputus asa dari keajaiban Allah Subhanahu wa taala, dia bahkan disifati oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat tersebut sebagai orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hati-hati, ya. Bahkan Imam Ad-Dhahabi, ya, rahimahullah, menulis dalam kitabnya, ya, 76 dosa besar. Nanti bisa dilihat, ya, dari salah satu 76 dosa besar yang ditulis oleh Imam Ad-Dhahabi, salah satunya adalah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita dulu itu pernah berputus asa, ya, merasa ya, sepertinya susah, sepertinya sulit, ya, hidup ini sudah tidak berarti lagi, ya. Gitu ya. Apalagi yang suka, ya, nyanyi lagu itu, ya, hidupku tidak berarti dan lain sebagainya. Itu bahaya itu, ya. Itu seperti jatuh daripada dosa besar, ya. Karena orang yang berputus asa dari rahmat Allah, ya, tidak percaya akan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala, dia jatuh daripada dosa besar, ya. Dan ketahuilah saudara-saudariku, ya, setiap hamba yang beriman, kami ulang sekali lagi, ya, selalu tertanam dalam hatinya, ya, bahwa keajaiban itu masih ada, apapun keadaannya, ya, apapun keadaannya. Maka daripada itu Nabi Ibrahim, coba kita nalar dengan logika kita, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sudah diikat, ya, badan dan tangannya, kemudian ditaruh, ya, di atas kayu-kayu yang akan dibakar. Coba kita lihat dari logika, mungkin nggak dia selamat? Mungkin nggak kalau jenengan misalnya diikat di kayu kemudian mau dibakar api, ya, dan tidak ada satupun yang mau menolong jenengan, kira-kira ada kemungkinan nggak kita selamat? 0,00000 sekian persen. Tapi lihat apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Allah ingin kita mencontoh beliau. Nabi Ibrahim masih mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah, ya, kepadanya aku bertawakal, aku berserah diri, ya. Allah membuat api itu bukan hanya tidak bisa membakar Nabi Ibrahim, tapi bahkan api itu menjadi sejuk. Tidak ada sedikit pun kulit Nabi Ibrahim alaihissalam yang terbakar. Coba kalau jenengan berada di dalam kehidupan kita supaya benar gitu, ya. Cobalah Nabi Muhammad SAW, ya. Kita lihat sejarah beliau, ya. Nabi Muhammad di perang Khandaq, ya. Nabi Muhammad SAW di perang Khandaq. Coba kalau kita sedikit murojaah, ya, Sirah Nabawiyah. Di perang Khandaq itu orang musyrik Mekah itu bekerja sama dengan kabilah-kabilah Arab yang kafir. Jadi yang menyerbu Madinah itu puluhan ribu jumlahnya, puluhan ribu. Sedangkan kaum muslimin pada waktu itu masih sedikit. Makanya nggak berani langsung berhadapan dengan mereka. Tidak seperti ketika perang Badar.
Tidak seperti ketika perang Uhud, mereka berani untuk berhadapan dengan orang musyrik. Tapi kalau menghadapi puluhan ribu pasukan, ya logika ya pasti akan seperti misi bunuh diri, ya kan? Seperti misi bunuh diri. Maka Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat ya membangun Khandaq, ya membangun parit, karena nggak mungkin berhadapan dengan mereka. Udah, kita tunggu di sini aja. Kalau lewat parit, ya nanti kita segitu yang bisa mereka lakukan, kaum muslimin lakukan pada waktu itu, karena tidak ada pilihan lain. Nah, tapi mereka tidak berputus asa. Mereka terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang terjadi di perang Khandaq? Apa yang terjadi? Ada yang tahu? Bagaimana kaum muslimin menang pada perang Khandaq? Ayo. Wah, ini perlu kajian sirah nabawiyah ini sepertinya. Ya, ini perlu kajian sirah nabawiyah sepertinya. Perang Khandaq itu kaum muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ta'arraf ilallah fi raha ya'rifka fi syiddah. Ya. Ingatlah kalian semua kepada Allah di saat lapang, di saat senang, ya. Karena tidak mungkin hidup kita itu isinya badai semua, nggak mungkin. Kasihan sekali gitu kan. Enggak ya, pasti kehidupan kita itu ada waktunya senang, ada waktunya sedih, ya, ada waktunya tawa, ada waktunya tangis gitu ya. Jadi kalau kita lagi tertawa, kalau kita lagi seneng, kalau kita ini lagi lapang, kata Rasulullah, ingatlah Allah. Ya rifka, ya fisiddah, maka Allah akan mengingatmu dikala susah, dikala sempit. Ya. Maksud daripada hadis ini, kata para ulama, jika kau mencoba, ya, jika engkau mencoba mengamalkan hadis ini dengan sebenar-benarnya amalan, maksudnya benar-benar mengingat Allah dikala senang, dikala lapang. Karena banyak manusia itu kalau seneng lalai sama Tuhannya, ya. Kalau lagi seneng, geleng-geleng kepalanya gitu ya. Ya. Tapi kalau sedih, sujud-sujud sama nangis-nangis. Nah. Tapi kata para ulama, barang siapa kalau lagi seneng ingat sama Allah, lagi lapang ingat sama Allah, maka ketika sedih, kesedihan itu tidak akan lama. Ketika datang musibah, musibah itu tidak akan terus-menerus. Nah, kalau pengen sedihnya itu nggak lama-lama, kalau pengen musibahnya itu nggak terus-menerus, ya. Karena kita pasti akan sedih, karena kita pasti akan mendapati musibah, itu sunatullah. Cuma kalau sedih jangan lama-lama gitu ya. Kalau susah jangan terus-terusan gitu. Kalau nggak pengen terus-terusan, ya kata Rasulullah SAW, di saat seneng ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita ini sudah punya pepatah, ya, sedialah payung sebelum hujan gitu ya. Maka praktekkan pepatah itu ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati gitu ya. Ya, jadi mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya. Kita cegah musibah itu berangsur-angsur ya turun kepada kita dan anak-anak kita. Jangan sampai musibah itu terus-terusan. Kalau untuk kita mungkin ya karena kita banyak maksiat dan dosa, tapi terkadang kasihannya itu musibah yang menimpa kita itu juga berimbas kepada keluarga kita, itu yang kadang kasihan. Ya. Coba kalau jenengan sempit rezekinya, sing lesu jenengan doang apa sama istri sama anaknya? Ya istri sama anaknya lesu pisan gitu. Ya, kecuali mulai nang omeh mertuane gitu. Ya, kalau kita lapar, anak istri kita juga lapar gitu. Jadi kalau datang musibah jangan sampai berangsur-angsur. Kalau datang kesedihan jangan berlarut-larut. Gimana caranya? Maka ketika kita senang, perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ya, kiat yang kedua, ya, agar Allah mendatangkan keajaiban di saat kita ini susah, di saat kita ini sudah berpikir tidak ada cara yang bisa kita lakukan, ya, maka terus berikhtiar. Yang kedua itu, ya. Jadi walaupun ya seolah jalan itu buntu tapi terus bergerak. Ya, ya. Jadi walaupun jenengan pengangguran, istilahnya ini ya. Kalau pengangguran, nggak punya kerjaan, jangan duduk di rumah. Keluar. Ya. Kemana? Nggak tahu, keluar saja. Bergerak. Ya. Karena ikhtiar itu harus ada. Ya. Karena Allah itu mendatangkan keajaiban itu lewat sebab. Ya. Karena kita bukan nabi. Ya. Karena kita bukan nabi.
Kita manusia biasa ya. Kalau Allah mendatangkan keajaiban itu melalui perantara, melalui sebab, maka bergerak ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, di surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mencoba merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi terus bergerak, terus berikhtiar. Walaupun misal ikhtiar itu tidak memberikan manfaat yang banyak, tapi terus bergerak. Contoh yang Allah inginkan supaya kita mengamalkannya itu adalah ibadah haji dan umroh. Allah itu ya mensyariatkan kepada kita untuk melaksanakan yang dinamakan apa? Sa'i. Apa sa'i itu? Ya, berjalan atau lari-lari kecil ya, dari Safa ke Marwah. Berapa kali? 7 apa 9? Ya, 7 kali ya. Mengapa kok kita ini diperintahkan sa'i ya? Salah satu hikmahnya untuk mengingat kisah siapa? Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Bayangkan kalau jenengan berada di posisinya Hajar, di gurun tandus bebatuan, haus, sepanjang mata melihat itu nggak ada apa-apa. Apa yang jenengan lakukan? Duduk pasrah menunggu kematian atau terus bergerak? Terus bergerak. Walaupun seolah-olah mustahil, terus bergerak ya. Hajar terus berjalan. Bahkan dulu ya, kalau sekarang jenengan haji sama umroh, Safa sama Marwah itu datar ya kan? Padahal namanya dulu kan bukit. Mungkin kalau jenengan ke sana bingung, jarene bukit. Mana bukitnya? Nggak ada bukit di sini ya. Itu sudah diuruk Bapak Ibu ya. Jadi sama pemerintah ya, Arab itu sudah diuruk. Tujuannya apa? Biar nggak naik turun ya. Biar nggak naik turun ya. Bayangkan kalau umurnya 80 tahun ya, naik turun ya. Safa Marwah, sampai Marwah ternyata tinggal tubuhnya doang, nyawanya ikut naik ke atas itu. Ya, ya. Jadi sudah diuruk Bapak Ibu ya. Jadi tinggal datar ya. Safa Marwah itu sekarang datar ya. Hajar itu berjalan mencari air terus menerus, walaupun sepanjang mata dia tidak melihat apapun kecuali gurun dan bebatuan yang tandus. Dan disitulah Allah ingin kita ya mencontoh Hajar sebagai teladan. Dan itulah juga yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli ya la ruziktum kama turzaqut tayru ya ta'du khimasan wa taruhu bitonan. Seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian itu pasti akan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki, kenikmatan sebagaimana seekor burung yang pergi dari sarangnya pagi hari dalam keadaan lapar ya, tapi dia terbang. Dia nggak tahu mau makan apa, tapi dia terbang aja. Maka dia kembali dalam sore hari ya dalam keadaan kenyang. Di situ kita bisa ambil ibrah, pelajaran bahwa untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, burung pun harus terbang. Maka jenengan kalau ingin mendatangkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala, bergerak. Walaupun seolah-olah pergerakan itu nggak ada manfaatnya, gitu ya. Atau peluangnya sangat kecil, gitu ya. Bergerak saja. Ya, bergerak saja, ya. Karena ya tidak sedikit cerita ya daripada teman-teman yang mereka ya tidak memiliki pekerjaan, pengangguran ya. Kemudian dia bergerak saja, berjalan ya. Kemudian bertemu dengan seseorang ya, dan ternyata orang tersebut menawarkan pekerjaan kepadanya. Ini teman-teman itu banyak yang bercerita yang seperti itu ya. Jadi terus bergerak ya. Jangan hanya duduk di rumah gitu ya. Harus ada ikhtiar, apapun itu. Sakit juga berobat. Itu bentuk ikhtiar. Jadi harus ikhtiar kita. Ya, duduk mengharapkan doa dari Allah doa ya keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala, tidak. Ya, untuk mendatangkan keajaiban kita harus berikhtiar. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian semoga selalu dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala agar keajaiban itu datang kepada kita. Yang ketiga, yang sabar
Dan tidak cukup ya bersabar dengan sabar yang biasa. Karena yang Allah inginkan itu di surat Al-Ma'arij adalah fasbir sabron jamila. Kalau bersabar, bersabarlah dengan sabar yang indah, dengan sabar yang baik. Ya. Jadi sabar. Kalau datang musibah, sabar. Datang ujian, sabar. Jangan aku kurang sabar yo opo. Nah, ya itu namanya nggak sabar, itu namanya ya. Jadi dia mengaku dirinya sabar, tapi secara amaliyahnya nggak sabar. Ya, jadi Allah yang inginkan kepada kita itu bersabar dengan sabar yang indah, dengan sabar yang baik. Karena Allah berfirman, fasbir sabron jamila. Gitu. Jangan aku iku luwih sabar. Aku iku luwih sabar. Ya Allah. Nah, itu gak sabar Pak Ibu ya. Ya itu gak sabar ya. Sampai narik-narik rambut ya. Kemudian robek-robek pakaian, banting-banting piring gitu ya. Banting-banting gelas gitu. Makanya di rumah dibeliin suaminya gelasnya dari plastik, piringnya dari plastik gitu ya. Karena kalau dari beling dibantingi sama istrinya gitu ya. Bukan seperti itu ya, tapi sabar yang indah gitu. Jadi terus bersabar Bapak Ibu ya. Karena selama kita bersabar, Allah itu tidak akan meninggalkan kita. Kemudian yang keempat adalah senantiasa bersyukur ya. Jadi sabar itu harus diiringi dengan syukur. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka akan kami tambah nikmatnya. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian itu kufur, maka adab Allah itu pedih. Nikmat Allah itu malah akan diambil, gitu loh. Jadi orang yang bersyukur nikmatnya akan ditambah. Orang yang bersyukur keajaiban itu mungkin datang. Bahkan kemungkinannya besar. Karena Allah akan memberikan nikmat, memberikan tambahan nikmat. Sebaliknya, orang yang kufur bukan keajaiban yang datang, malah ditambah azabnya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi rugi. Orang kalau dapat musibah malah berkeluh kesah, itu malah ruginya berkali lipat gitu loh. Dan banyak orang yang sedemikian gitu loh. Ya. Banyak orang yang sedemikian. Sebagaimana Allah berfirman ya di surat Al-Ma'arij juga ya. Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua. Manusia itu kok kebanyakan itu suka berkeluh kesah. Ya. Suka berkeluh kesah manusia itu. Ya. Nah, kita ini termasuk orang yang mana kalau datang musibah itu? Kalau datang masalah itu kita termasuk orang yang mana? Dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit berkeluh kesah, dikit-dikit curhat di medsos, ya, dan lain sebagainya gitu. Nyindir suaminya di status WA gitu ya. ya, nggak berani ya, marahin suaminya nggak berani, akhirnya nyindirnya di status WA gitu ya, di status story Instagram ya dan lain sebagainya ya. Bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga ada yang kayak gitu ya. Bapak-bapak yang takut-takut sama istrinya juga kadang-kadang gitu ya. Nyindirnya di WA gitu, nyindirnya di Instagram, ngapain? Gak ada manfaatnya ya. Itu tidak merubah apapun. Justru malah nikmatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita ini bersyukur ya, walaupun datang musibah kita mencoba bersyukur, akan ditambah nikmatnya, keajaiban itu akan mungkin datang dengan kemungkinan yang besar. Nah, terus pertanyaannya gimana Ustadz? Datang musibah kok bisa bersyukur tuh gimana caranya gitu. Maka Rasulullah pun sudah ngajari kita, kalau seandainya datang musibah supaya kita ini tetap bisa bersyukur. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa an anzura ya ila man huwa asfala minni wa la anzura ila man huwa fi fauqi ya. Ini sabda Rasulullah yang dikutip oleh Abu Dzar. Ya, pakai bahasanya Abu Dzar ya. Jadi Rasulullah itu ngasih wasiat kepada Abu Dzar, dan wasiatnya itu adalah salah satunya wa an anzura ila man huwa asfala minni. Jadi Rasulullah itu memerintahkan supaya kita semua ini sering melihat orang-orang yang di bawah kita.
Wala anzura ilaman huwa fauki, dan janganlah sering kali melihat orang yang di atas kita. Jadi kalau datang musibah, datang masalah, lihat orang yang di bawah, bisa bersyukur kita. Tapi kalau datang musibah, datang masalah, lihat orang yang di atas terus, susah untuk bersyukur. Isinya nanti keluh kesah, ngersulo, ya, ngedumel dan lain sebagainya, ya. Datang musibah Covid, kita sama istri kita, anak-anak kita kena Covid, bersyukur. Alhamdulillah masih hidup, ya. Tetangga kita kena Covid, sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur gitu ya, bersyukur, ya. 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 Suaminya kerja 10 tahun, gajinya nggak naik-naik, bersyukur. Ya. Ada suami wanita yang lain, jangankan bertambah gajinya, malah di PHK sama perusahaannya gitu ya. Jadi harus lihat orang yang di bawah kita, ya. Lihat orang yang di bawah kita gitu. Kecelakaan, ternyata motornya rusak, bersyukur. Karena ada orang kecelakaan bukan hanya motornya yang rusak, tangan sama kakinya juga rusak. Ketika ada musibah, gimana supaya bisa bersyukur? Kata Rasulullah, lihat orang yang di bawah kita. Itu Masya Allah itu, ya. Itu kunci yang sangat luar biasa yang diberikan Rasulullah SAW kepada kita, ya. Jadi terus bersyukur. Selama kita terus bersabar, terus bersyukur, maka pertolongan Allah itu wa ta'ala la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya dia akan, ya, tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Maksudnya nggak selamat, mati dalam perut ikan. Tapi karena Nabi Yunus ini di dalam perut ikan terus bertasbih, terus berzikir, terus mengingat Allah, maka Allah berikan jalan keluar. Allah berikan keajaiban. Ajaib apa tidak? Ya, ditelan ikan tapi masih selamat. Ajaib apa tidak? Ajaib. Tapi keajaiban itu mungkin bagi orang-orang yang senantiasa berzikir. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat As-Saffat ayat 143 dan 144. Ya, maka perbanyak zikir. Ya, ketika datang masalah, ketika datang musibah, perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih khususnya zikir-zikir yang dianjurkan. Sebenarnya berzikir kan terserah kita kan, dengan lafaz apapun selama itu diperbolehkan ya boleh, ya kan? Cuma ada zikir-zikir yang memang itu istilahnya dianjurkan, ya, mustahab, ya. Contohnya ya zikirnya Nabi Yunus, itu bisa kita tiru. Apa zikirnya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu bisa kita tiru. Zikirnya Nabi Yunus, ya. Kalau kita dapat musibah, dapat masalah, mentok, berbanyak zikir seperti zikirnya Nabi Yunus misal gitu. Walaupun zikir bebas ya, tapi bisa kita tiru yang mustahab yang sudah dicontohkan Allah Subhanahu wa taala, ya, lewat kisah-kisah nabinya. Contoh zikir Nabi Ibrahim apa? Tadi yang kita sebutkan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi kalau naik pesawat kemudian udah goyang-goyang pesawatnya, ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil gitu, ya. Ya. Ojo mikir sing lain-lain gitu, ya. Ojo mikir sing lain-lain, ini bahaya, ya. Ya, waduh. Pesawat es goyang mikir waduh bojoku sik enom rek engko di wah ngono aku mati kok dinikahi ambek wong liya ya apa, aja mikir ngono, ya. Ya, aja mikir sing aneh-aneh, wis zikir ae sing akeh, ya. Zikir yang akeh, ya. Zikir yang banyak, ya. Salah satunya adalah zikir Nabi Ibrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ya. Ada lagi nih, ya. Kalau kita sebutkan semua nggak cukup waktunya, ya. Ya. Contoh lagi, ya, ini contoh terakhir lah, ya. Zikir yang ajib, ya. Ya, ajaib zikir ini, ya. Tapi kok sayangnya banyak di antara kita nggak ngamalin, itu loh, ya. Repotnya menungsai kayak ngono, ya. Sudah dikasih kunci sama Allah sama Rasulullah, tapi nggak dipakai buat buka pintu. Ya, sudah dikasih kunci sama Allah sama Rasulullah, tapi nggak dipakai buat buka pintu. Pengennya terkunci aja pada ruangan itu, padahal sudah ada kuncinya. Pakai kunci itu. Salah satu kuncinya adalah kalau pengen datang keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala, zikir yang diajarkan Rasulullah, yang dipraktekkan oleh para sahabat, ya, dan diabadikan,
ya dalam hadis riwayat Muslim, ya rahimahullah. Ada kisah ya. Ummu Salamah itu kan berarti suaminya namanya siapa? Abu Salamah. Gak usah mikir-mikir angel-angel ya. Kok si ono sing mikir. Berarti kalau Ummu Salamah berarti ya suaminya Abu Salamah gitu ya. Abu Salamah itu termasuk orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qadarullah Abu Salamah meninggal. Nah, Ummu Salamah sedih. Namanya juga seorang suami yang memiliki kedudukan yang mulia, ya, baik di sisi Rasulullah maupun di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Yang sangat baik gitu ya. Sedih gitu. Tapi Ummu Salamah teringat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah mengatakan mamin muslimin tusibuhu musibatan, ya. Tidaklah seorang muslim yang apabila dia itu tertimpa musibah, tertimpa masalah, tertimpa bencana, fayaqul, kemudian dia berzikir, ya, mengucapkan ma amarahullah, ya, apa-apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Ya, dimulai dari sini zikir. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Tapi nggak berhenti sampai situ Bapak Ibu. Ada kelanjutannya. Allahumma jurni fi musibati, ya, wa akhlif li khairan minha. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahumma jurni fi musibati, ya. Ya Allah, berikan aku pahala daripada musibah yang menimpaku ini, ya, wa akhlif li khairan minha, dan gantikanlah aku dengan yang lebih baik daripada itu. Ya. Illa akhlafallahu lahu khairan minha. Tidaklah orang yang tertimpa musibah kemudian mengucapkan zikir itu kecuali Allah akan menggantikan sesuatu yang lebih indah daripada musibah itu. Ya, jadi yang pengen keajaiban baca zikir ini kalau datang musibah. Apa kata Ummu Salamah? Ketika Abu Salamah wafat, ya, kemudian aku teringat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku ucapkan, ya, padahal untuk mencari sosok laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah itu kemungkinannya kecil. Abu Salamah orang yang sangat mulia, sangat baik gitu. Tapi Ummu Salamah percaya dengan hadis Rasulullah. Dibacalah ini ketika Abu Salamah meninggal dunia gitu. Akhirnya ketika masa iddahnya selesai, nggak tanggung-tanggung. Ya, bukan manusia terbaik, tapi makhluk terbaik yang datang untuk meminang Ummu Salamah. Ya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi terbaik, Rasul terbaik, manusia terbaik yang melangkahkan kakinya di muka bumi ini, mendatangi Ummu Salamah untuk meminangnya. Ini loh yang janda-janda itu Bu ya. ya, yang mungkin diceraikan suaminya atau ditinggal mati sama suaminya, jangan lupa doa ini ya. Jangan lupa doa ini. Walaupun sudah tua nggak ada menutup kemungkinan. Ummu Salamah ini juga ya tidak terlalu muda ini ketika ditinggal sama Abu Salamah gitu. Rasulullah kalau mau menikah dengan yang lebih cantik daripada Ummu Salamah bisa apa tidak? Ya bisa gitu. Ya. Tapi Rasulullah mendatangi Ummu Salamah mungkin ya disebabkan karena doa Ummu Salamah, zikir Ummu Salamah yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupakan doa ini ya. Ya, terkadang banyak saudara kita ya sudah mendengar tapi nggak ngamalin. Sayang banget. Ya, sayang banget. Karena ini salah satu zikir yang bisa mendatangkan keajaiban dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Tayyib. Sampun masuk Isya. Tayyib. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Yakni tadi kita sudah membahas ya kiat-kiat ya agar Allah menurunkan atau mendatangkan keajaiban untuk kita. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Senantiasa mengingat Allah dikala lapang, maka Allah akan mengingat kita dikala sempit ya. Jadi biar cepat musibahnya itu terangkat. Kalau di saat senang, di saat lapang perbanyak ingat Allah. Kemudian yang kedua terus berikhtiar. Yang ketiga senantiasa bersabar. Yang keempat senantiasa bersyukur. Yang kelima memperbanyak zikir.
khususnya dzikir-dzikir yang sudah diajarkan atau dijadikan contoh ya, yang telah Allah sampaikan di dalam Al-Quran maupun Rasulullah SAW ajarkan di dalam hadis-hadisnya ya. Kemudian kita masuk kepada kiat yang keenam ya, agar Allah mendatangkan keajaiban ya kepada kita semua. Yang keenam adalah memperbanyak istighfar ya, memperbanyak istighfar ya. Jadi sebenarnya istighfar itu termasuk zikir sebenarnya. Namun kenapa kok kita bedakan? Karena istighfar ini zikir yang istimewa ya. Dan keutamaannya itu sangat-sangat besar ya. Bahkan Rasulullah SAW dan juga Allah Subhanahu wa taala ya mengkhususkan istighfar ini ya sebagai zikir yang sangat mulia, yang sangat-sangat dianjurkan untuk terus ya kita isi hari-hari kita dengannya ya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu kita ketahui saudara-saudariku, mengapa kok kita perlu untuk terus beristighfar? Karena kita ini manusia yang berlumur dosa. Ya apa tidak? Iya. Siapa di sini yang merasa dirinya tidak memiliki dosa yang banyak? Tidak ada. Tidak kecuali saya yang bicara di sini. Ya, kita semua adalah manusia yang berlumur dosa. Ya. Dan perlu kita ketahui bahwa setiap dosa yang kita perbuat itu mengundang musibah, mengundang masalah. Allah berfirman di surat Asy-Syura, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Surat Asy-Syura ayat ke-30. "Wa ma asabakum min musibah." Dan tidaklah musibah yang menimpa kalian, tidaklah masalah yang datang di dalam hidup kalian, ya. Fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kecuali disebabkan dosa-dosa yang kalian perbuat. Wa ya'fu an katsir. Tapi Allah itu memaafkan yang banyak. Karena kalau mengadab kita dengan semua dosa yang pernah kita perbuat, habis kita. Tapi Allah memaafkan yang banyak, dan karena dosa-dosa yang sedikit, Allah ya yang belum diampuni yang sedikit tadi, itu Allah datangkan musibah kepada kita disebabkan dosa-dosa kita. Maka kita perlu untuk datang musibah, jangan buru-buru menyalahin takdir. Salahkan diri kita dulu sebelum menyalahkan yang lain. Ya. Kalau istri kita ini kita dapati perangainya buruk, jangan buru-buru menyalahkan dia. Istighfar dulu. Kalau kita dapati suami kita ini perangainya buruk, jangan buru-buru nyalahin suami kita. Istighfar dulu. Ya, muhasabah dulu. Ya, apapun yang terjadi, musibah yang menimpa kita, kesandung, ya. Ya, jalan kemudian ngidek sotil sing dilokno bojone ya. Dek naruh sotil sembarangan gitu. Istighfar dulu gitu ya. Bisa jadi kita ini nginjak sotil karena sudah bermaksiat gitu loh. Ya itu mindset yang ada di benak para salaf itu seperti itu. Mereka kalau mendapati keburukan dari istrinya, mendapati keburukan dari hamba sahayanya, mendapati perangai-perangai mereka itu buruk, bahkan mendapati kuda yang ditungganginya itu susah untuk dikendalikan, mereka itu langsung teringat dengan dosa-dosa. Karena yang menyebabkan musibah itu adalah dosa gitu loh. Jadi sebelum menyalahkan orang, sebelum menyalahkan takdir, salahkan diri kita terlebih dahulu sehingga kita bisa lekas beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan dosa-dosa kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Ali ya radhiyallahu an berkata ya, "Ma nuzila bala illa bidanbin wala rufi'a bala illa bitaubatin." Tidaklah musibah masalah itu turun kecuali akibat dosa. Dan tidaklah musibah dan masalah itu ya terangkat kecuali faktor terbesarnya adalah dikarenakan taubat. Nah, gitu loh. Jadi penting ya. Ya, kenapa kita ini harus memperbanyak istighfar kalau ada masalah, ada musibah? Karena itu, ya. Dengan dosa-dosa kita ini terampuni, dengan tobat kita ini terampuni, itu menjadi faktor terbesar masalah dan musibah kita ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar itu memiliki keistimewaan dan keajaiban yang sangat luar biasa. Ya, bahkan mungkin kisahnya Hasan Al-Basri ya. Ketika
didatangi beberapa orang yang mengadu, ya, meminta solusi kepadanya. Orang yang pertama datang bertanya, ya, wahai Hasan al-Basri, ya kan? Dia mengadu bahwa di daerah tempat tinggalnya itu sudah lama nggak turun hujan. Kalau lama di dekat Hasan al-Basri bertanya, wahai Imam, ini orang ini permasalahannya beda-beda, gitu. Kok antum jawab ini sama? Perbanyak istighfar, minta ampunan kepada Allah, gitu. Maka apa kata Hasan al-Basri? Tidakkah kau ingat firman Allah Subhanahu wa taala, ya? Hasan al-Basri membaca surat Nuh, ya, yang di halaman pertama sampai awal halaman yang kedua itu, ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama a'alaikum midrara. Kalau kita ini memperbanyak istighfar kepada Allah, Allah akan menurunkan hujan dari langit. Wa yumdidakum bi amwal, dan Allah akan melampangkan rezeki kita. Wa banin, dan akan memberikan kita anak keturunan yang sehat, yang berbakti. Wa jannatin, ya, dan jannah ini dalam tafsirnya maksudnya bisa banyak, ya, bisa perkebunan, ya, bisa peternakan, bisa usaha kita dan lain sebagainya. Ya. Wa anhara, ya, dan sungai-sungai yang mengalir. Jadi istighfar itu, ya, memiliki keajaiban tersendiri. Ya, maka perbanyak istighfar, ya, karena, ya, seperti nasihat, ya, nasihat Ali tadi radhiyallahu anhu, tidaklah musibah datang kecuali diakibatkan karena dosa, dan tidaklah musibah itu diangkat kecuali faktor terbesarnya karena taubat atau istighfar kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikuatkan oleh firman Allah di surat Hud ayat yang ketiga, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi, dan hendaklah kalian itu segera beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Yumatti'kum mata'an hasanan. Loh, kurang apa coba? Jelas ini, ya, letterlek, ya, tekstualnya. Kalau engkau bergegas istighfar, engkau bergegas bertaubat, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yumatti'kum mata'an hasanan. Maka niscaya Allah akan memberikan kenikmatan kepada kalian. Bukan sembarang kenikmatan, karena di sini tambahi mata'an hasanan, kenikmatan yang sangat baik, yang istimewa, yang ajaib, gitu, ya. Yang mungkin logika kita tidak pernah menalar hal itu, ya. Jadi perbanyak istighfar. Kemudian yang ketujuh, Bapak Ibu saudara-saudariku semua, yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiat agar keajaiban itu datang, ya. Kiat agar keajaiban itu Allah berikan kepada kita. Yang ketujuh adalah berdoa dan menggunakan semua wasilah, ya. Berdoa dan menggunakan wasilah, ya, semua wasilah, ya. Kalau berdoa itu pasti, ya, tapi jangan hanya asal berdoa, ya. Gunakan semua wasilah agar doa kita ini mustajab, ya. Karena setiap kita ini pasti berdoa, ya. Tapi kalau bisa jangan sembarang berdoa. Berdoalah dengan doa yang istimewa, ya, yang kemungkinan mustajabnya itu sangat besar, ya. Misal di waktu-waktu yang mustajab, misal, ya, di sepertiga malam terakhir, ya, antara adzan dan iqamat, sebelum salam ketika sholat, ya kan, saat sujud ketika sholat, kemudian ketika safar, ketika turun hujan, alhamdulillah, ya. Di pekan-pekan ini hampir tiap hari hujan, gitu, ya. Sing wis sumpek ndang perbanyak doa, ya, ya. Minta kepada Allah di saat hujan, bukan minta kepada langit. Ya, ini malah minta kepada langit, itu bukan dapat keajaiban, malah sesat, malah syirik, gitu, ya. Ya, jadi perbanyak doa, dan bukan sembarang doa, doa yang istimewa. Misal di waktu yang mustajab, dan juga yang istimewa itu pergunakan wasilah dalam berdoa ini. Karena berdoa itu boleh pakai wasilah. Wasilahnya itu 3. Pertama dengan Asmaul Husna, gitu. Jadi kalau mau berdoa jangan langsung berdoa, ya. Tentu saja diawali dengan hamdalah, kemudian sholawat, kemudian baca Asmaul Husna, ya. Kalau kita pengen rezeki baca ya Razzaq. Kalau kita pengen ampunan ya Ghaffar, ya, ya Wahhab, ya. Baca nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya. Baca itu. Itu membuat doa kita ini istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan wasilah yang kedua supaya doa ini mustajab, jangan berdoa sendiri, ya,
tapi minta doa kepada orang-orang soleh atau orang yang doanya mustajab. Ya, orang-orang soleh atau doa orang-orang mustajab ini tentu saja bisa jadi kalau orang-orang soleh teman kita, ya ustadz kita atau siapa yang kita lihat soleh, ya. Atau bisa jadi orang tua kita, karena doa orang tua kita untuk kita adalah mustajab. Ya. Jadi jangan merasa ya kita ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, suci, kemudian ya berdoa langsung diijabah. Tidak. Kita juga banyak maksiat. Bisa jadi karena maksiat kita, doa kita ini terhalang. Ya kan? Maka minta doa kepada orang-orang soleh yang masih hidup. Boleh nggak? Boleh. Ya. Bahkan para sahabat itu loh melakukan itu. Kenapa kok kita malu gitu? Kadang kita malu minta doa kepada orang-orang soleh. Kita malu minta doa kepada orang tua kita. Lawang para sahabat tuh minta doa kepada sahabat yang lain. Bukan berarti kalau kalian sudah jenggoten, ya kemudian pakaiannya sudah tertutup dengan bagus, kemudian malu minta doa kepada orang tuanya yang kadang ya suka bermaksiat. Jangan. Doa orang tuamu itu walaupun tampaknya seperti itu mustajab. Ya. Dan bisa jadi doa-doa saudara kita ini mustajab. Minta doa kepada mereka. Jangan malu. Kami ulang sekali lagi, para sahabat belum melakukan itu. Buktinya Umar sampai dikasih wasiat sama Rasulullah SAW untuk minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari, Umar bin Khattab, Umar yang sudah dijamin surga, Umar radhiyallahu anhu yang kalau jalan tuh setan kabur, ya. Tapi ketika datang paceklik dalam hadis riwayat Bukhari, ya, datang paceklik, kekeringan yang luar biasa yang hampir gagal panen pada waktu itu. Lalu apa yang dilakukan Umar? Umar menyuruh beberapa sahabat untuk mendatangi sahabat-sahabat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki kedudukan istimewa untuk minta doa kepadanya. Bahkan Umar juga langsung mendatangi Abbas, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkata yang perkataannya diabadikan dalam hadis riwayat Bukhari, ya, yang maknanya, ya Rob, dulu kami ini ya menjadikan nabimu sebagai wasilah dalam berdoa. Sekarang ya Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, maka kami jadikan pamannya nabimu ya menjadi wasilah untuk berdoa. Maka Abbas mengangkat tangannya berdoa dan tidak lama kemudian turun hujan. Umar khalifah, ya, sahabat yang dijamin surga, sahabat yang kalau jalan setan kabur. Beda sama kita, kalau kita jalan setan malah datang. Wah, ini mangsa ini. Ya, mangsa ini. Ya. Umar tuh jalan setan kabur, ya kan? Ya. Tapi nggak malu minta doa kepada sahabat yang lainnya. Ya. Masya Allah ya. Jadi jangan malu minta doa, jangan malu. Ya, khususnya kepada orang tua kita kalau mereka masih hidup. Ya. Kepada saudara kita kalau mereka tampak soleh dan sebagainya, nggak masalah. Ya. Kemudian ya supaya doa kita istimewa tentu saja bisa menggunakan wasilah yang ketiga, yakni ya pergunakan ya amal-amal soleh ya yang sudah kita perbuat ya, yang dulu sebagai istilahnya pamrih kepada Allah ya. Boleh nggak pamrih kepada Allah? Boleh. Riya sama Allah itu boleh. Yang nggak boleh itu riya sama makhluk gitu loh. Jadi jangan salah kaprah ya. Riya, pamrih sama Allah boleh. Kalau kita beribadah itu minta masuk surga, kita beribadah minta supaya terhindar daripada neraka, itu pamrih apa tidak? Ya pamrih. Tapi boleh apa tidak? Ya boleh. Jadi pamrih riya sama Allah itu boleh. Tapi kalau pamrih riya sama makhluk nggak boleh. Ya jadi kalau sudah mepet, ya kepepet, sudah kayaknya ini mustahil, ya hidup ini kayaknya sudah nggak ada jalan keluar, maka gunakan ya amal-amal yang dulu sebagai wasilah dalam doa kita. Ya Allah, dulu ya Allah, saya pernah berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini. Kalau amal ibadahku yang itu Engkau terima, maka doaku yang ini ijabah ya Allah. Gitu. Boleh nggak? Boleh. Ya, karena dalilnya hadis ya riwayat Muslim. Ya, ini bukan hadis abal-abal, hadis sahih. Ya, yang ketika 3 orang ya dikurung di dalam gua dan mereka satu persatu yang menyebutkan amal ibadahnya, berharap dengan amal ibadah itu pintu gua ini bisa terbuka. Padahal secara logika
Gimana batu besar nutup gua bisa geser gimana gitu. Wong kita bawa bulldozer aja belum tentu bisa geser gitu ya. Tapi dengan amal soleh yang dia jadikan wasilah dalam doanya, itu mungkin, keajaiban itu mungkin terjadi. Kemudian yang ke-8, Bapak Ibu saudara-saudariku semua, kiat untuk mendatangkan keajaiban ya dari Allah Subhanahu wa taala adalah perbanyak ibadah. Semua macam ibadah yang bisa kita kerjakan, perbanyak. Entah itu sholat, ya, entah itu puasa, ya, entah itu berbakti kepada kedua orang tua, ya, apapun itu, ya, apapun bentuk ibadah, entah itu sedekah. Insya Allah itu menjadi salah satu kiat untuk bisa mendatangkan keajaiban. Loh kok bisa Ustaz? Nah, karena kita nggak boleh ngomong tanpa dalil. Ya. Kalau kita berbicara ya dalam perihal agama harus ilmiah, harus di atas dalil Al-Quran dan As-Sunnah atau ijma' sahabat. Dalilnya ada di surat Al-Baqarah ayat 21 ya. Di surat Al-Baqarah ayat 21. Kita sudah hafal. Allah berfirman, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Wahai manusia, beribadalah kau kepada Rabb kalian. Ya. Dengan memperbanyak ibadah kata Allah Subhanahu wa taala, ya, la'allakum tattaqun. Dengan engkau memperbanyak ibadah kepada Allah, semoga engkau menjadi orang yang bertakwa. Itu maksudnya. Jadi kalau kita memperbanyak ibadah, itu bisa menjadikan kita ya hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak salat-salat sunnah, dengan memperbanyak puasa, dengan memperbanyak sedekah, dengan berbakti kepada orang tua kita, ya, berbuat baik kepada tetangga dan orang yang membutuhkan, yang kita niatkan ibadah kepada Allah, itu bisa mengantarkan kita menjadi hamba yang bertakwa. Dan kalau sudah menjadi hamba yang bertakwa, ya ini nanti menyambung ke surat At-Tolak gitu loh. Jadi perbanyak ibadah supaya jadi orang yang bertakwa. Lah nanti kalau engkau sudah menjadi orang yang bertakwa, ya nanti kita bisa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat At-Tolak, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu maksudnya. Perbanyaklah ibadah supaya kau jadi orang yang bertakwa. Kalau engkau jadi orang yang bertakwa, maka ketika kau datang musibah dan kesulitan, yaj'al lakum makhraja, akan diberikan jalan keluar. Itu maksudnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasi. Dan Allah akan mendatangkan rezeki yang tidak kita sangka, tidak kita duga gitu. Dan Allah juga berfirman di surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kalau engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semua urusanmu akan mudah. Yang bilang siapa? Allah. Itu maksudnya berbanyak ibadah, ya. Jadi jangan cuma ngelamun kalau datang masalah, ya, berwudu, ya. Kemudian bentangkan sajadah. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan memperbanyak ibadah itu bisa menjadikan kita hamba yang bertakwa. Kalau sudah bertakwa, ya kan, diberikan jalan keluar, dilapangkan rezekinya, ya, kemudian urusannya jadi mudah. Itulah, ya, kenapa kok memperbanyak ibadah bisa mendatangkan keajaiban. Kemudian yang ke-9 yang terakhir, Bapak Ibu, ya, yang ke-9 yang terakhir adalah tawakal dan berserah diri kepada Allah. Ya, kiat mendatangkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala adalah tawakal dan berserah diri kepada Allah. Kalau kita sudah mengikhtiarkan dari 1 sampai 8 tadi, maka tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali bertawakal. Dan ingatlah, tawakal itu bukanlah, ya, ketika kita seperti mengangkat bendera putih, bukan. Tawakal itu bukan seperti kita mengangkat bendera putih menyerah, bukan. Tawakal itu justru jurus terakhir yang bisa kita lakukan, ya. Tawakal itu solusi, ya. Jadi bukan mengangkat bendera putih, bukan menyerah, bukan. Tawakal itu solusi. Karena Allah berfirman, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, menyerahkan semua urusannya kepada Allah, menjadikan Allah tempat ia bersandar, tulus, ikhlas, fahuwa hasbuh. Sama di surat At-Tolaq tadi, ya.
di halaman pertama. Maka Allah akan mencukupinya. Semuanya akan cukup. Dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yakhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Insya Allah kalau kita amalkan 9 kiat ini, insya Allah ya akan datang keajaiban kepada kita. Karena keajaiban itu masih ada. Nah ini terakhir ya. Berikan saya waktu 2 menit. Ya. Tanpa bermaksud mensucikan diri, tapi mimbabi tahadus binikmah. Ya, tahadus binikmah itu kan sunnah. Ya. Apa tahadus binikmah itu? Ya, menceritakan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Ya. Bukan dengan maksud riya, tapi supaya ya menunjukkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu memang ada untuk kita. Ya, supaya teman-teman kita itu juga bisa bersyukur. Ya. Mimbabi tahadus binikmah. Ya. Ini bentuk tahadus binikmah ya. 3 minggu yang lalu saya itu butuh keajaiban. Ya. Jadi 3 minggu yang lalu saya butuh keajaiban. Kok bisa butuh keajaiban? Jadi 3 minggu yang lalu istri saya itu mau lahiran, ya kan? Istri saya mau lahiran. Nah, qadarullah HB-nya itu rendah. Ya, kan kita tahu ya kalau wanita HB-nya itu rendah ketika hamil kemungkinan pendarahan. Dan memang ketika hamil pertama istri saya pendarahan. Ya, sampai keluar darah banyak, ya, diinfus habisin cairan infus banyak, minum obat banyak. Ya, jadi pendarahan di hamil yang pertama. Kemudian di hamil yang kedua ini qadarullah HB-nya rendah juga. Jadi kata para dokter, ya kata para bidan kemungkinan pendarahan lagi gitu. Jadi kalau yang hamil pertama pendarahan dan hamil kedua HB rendah, ya kemungkinan besar pendarahan lagi gitu. Maka daripada itu saya minta tolong mertua yang di Jakarta untuk datang nemanin saya di Mojokerto. Karena kan anak saya yang pertama ini masih 1 tahun 3 bulan ya. Masih gak ngerti apa-apa ya. Bayangkan ya anak 1 tahun ya, istri udah mau lahiran lagi ya. Udah mau lahiran lagi, alhamdulillah ya. Nah, tapi qadarullah ternyata mertua saya ini saya belikan tiket HPL-10 gitu. HPL-10 ya. Ternyata istri saya kontraksi mau lahirannya 2 minggu sebelum HPL gitu. Jadi mertua saya belum kesini gitu ya. Tiketnya udah terlanjur tak beliin gitu. Aduh gimana ini gitu. Anak saya masih kecil. Saya 1 tahun dititipin ke siapa gitu. Akhirnya saya telepon ibu saya. Ya, ibu saya yang di Sidoarjo. Tak telepon qadarullah kepleset di kamar mandi. Ya. Jadi kepleset di kamar mandi, nggak bisa berdiri sampai. Waduh, nggak bisa diminta tolong ini. Jadi ya tempat permintaan tolong yang pertama udah nggak bisa karena tiketnya baru tanggal 5, tanggal 6. Lah itu istri saya mau lahiran tanggal 1 Januari kemarin ya, tanggal 1, tanggal 2 kemarin. Nah ini gimana? Ya udah, saya minta tolong kakak saya yang perempuan yang di Sidoarjo juga. Tak telepon kakak saya. Qadarullah ya, anak kakak saya ini 3 hari 3 malam demam. Dan mau dirujuk ke rumah sakit. Ya, jadi nggak bisa ya, diminta pertolongan gimana lagi gitu loh. Lah ya udah, akhirnya saya berangkat sama istri saya sendiri ke klinik. Saya bawa anak 1 tahun tak gendong, istri saya bawa perutnya. Ya, bawa perutnya ya ke klinik gitu. Dites HB-nya rendah gitu. Dan kemungkinan karena hamil pertama itu kan dijahit, otomatis hamil kedua kemungkinan dijahit, ya kan? Kan seperti itu ya. Ya kalau mungkin ibu-ibu ini lebih tahu ya. Kalau hamil pertama kemungkinan dijahit, hamil kedua itu juga kemungkinan dijahit. Wah, ini anak butuh keajaiban ini saya bilang gitu. Ya, soalnya di lahiran pertama istri saya, ya, di lahiran pertama istri saya karena pendarahan, karena robek, nggak bisa ngapa-ngapain. Sehari semalam istri saya itu cuma baring di tempat tidur. Jadi yang ngurusin bayi baru lahir itu saya waktu anak yang pertama itu. Ini kalau gitu lagi nggak bisa. Kenapa ya? Karena saya bawa anak yang 1 tahun. Nah terus itu siapa gitu loh yang ngurus gitu kan? Dan nggak ada orang sama sekali. Anak butuh keajaiban gitu. Ya, anak butuh keajaiban pada waktu itu. Ya udah ya, karena Allah itu sudah ngajari kita di Al-Quran. Rasulullah udah ngajari kita di dalam hadis-hadisnya. Bukan menyucikan diri kita, tidak. Tapi Allah dan Rasulullah yang ngajarin kepada kita untuk mendatangkan keajaiban. Maka ya Allah, aku butuh keajaiban. Ketika saat seperti itu saya tenangkan hati istri ya supaya bersabar kepada Allah dan bersyukur. Saya bilang bersyukur deh. Alhamdulillah
Apapun keadaan kita, adik masih ada suami yang menemani gitu. Mungkin ada orang di luar sana yang lebih buruk, yang hamil nggak ada suaminya, bahkan mungkin hamil lahir di kolong jembatan gitu. Bersyukur gitu. Saya ajak istri anak bersyukur, berzikir dan lain sebagainya, memperbanyak istighfar. Seperti yang kita pelajari tadi ya, 9 kiat itu. Kemudian di akhir ketika mau lahiran ini, ya, saya menggunakan 3 wasilah itu secara langsung. Ya, 3 wasilah dalam berdoa. Ya, tadi kan apa? Asmaul Husna, kemudian doa orang soleh, kemudian amal ibadah. Ya. Asmaul Husna saya perbanyak membaca nama Allah sebelum berdoa. Kemudian saya telepon orang tua dan beberapa orang yang saya anggap soleh untuk minta doa. Ya. Kemudian saya nagih janji Allah. Gitu ya. Ya. Jenengan tagih janji Allah ya. Ya nggak apa-apa, karena Allah itu yang memang memberikan janji, nggak apa-apa nagih janji sama Allah. Saya tagih janji Allah. Ya Allah gitu. Ya maaf ya Allah, ya astagfirullahaladzim. Saya minta ampunan banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau amal ibadahku yang dulu yang ini, itu ada salah satu di antaranya yang Kau terima. Ada salah satu yang di antaranya itu ikhlas karena Allah. Saya minta ya Allah, saya minta hari ini ya Allah. saya minta hari ini istri saya lahiran tanpa pendarahan. Saya minta hari ini istri saya lahiran normal. Saya minta hari ini ya Allah istri saya lahiran tanpa robekan. Saya minta secara langsung seperti itu pada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah ya, kemudian saya serahkan kepada Allah, lahir tanpa pendarahan, tanpa robekan dan normal. Ya, padahal dokter sama bidan ini bilang ini pendarahan, nabinya sangat rendah soalnya. Karena yang pertama juga pendarahan dan kemungkinan juga robek karena janin kan agak besar ukurannya. Gitu. Tapi alhamdulillah, ya bukan karena anak, tapi memang karena janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi buktikan janji Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak pernah mengingkari janjinya dan Rasulullah tidak pernah berdusta. Cuma kadang kita ini loh, ya, yang sudah dikasih kunci tapi nggak mau pakai kunci tersebut. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya pada malam hari ini ya. Semoga kita bisa ngambil pelajaran daripada kesempatan kita belajar bersama pada malam hari ini. Itu 9 poin ya yang bisa kita ikhtiarkan untuk mendatangkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan dari bapak-bapak atau ibu-ibu? Tidak ada nggih? Mboten wonten? Ya. Taib ya, kita cukupkan ya. Semoga Bapak Ibu yang hadir di majelis ini ya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya balasan ya, diangkat derajatnya, kemudian menjadi sebab bergugurnya dosa-dosa kita semua, dan semoga semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezeki kita, semua musibah, masalah, penyakit yang menimpa diri kita dan keluarga kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik, hidayah, keistiqomahan sampai kita berpisah dengan dunia yang fana, yang hina ini. Ya, dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga sebagaimana kita dikumpulkan di majelis yang mulia ini, kita dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Sebelumnya saya minta maaf kalau ada khilaf dan kesalahan dari saya pribadi, dan sesungguhnya lebihnya hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.